kesini. Udah dipanggil tuh kenapa ya? Nggak tahu Ya udah aja. Mas Mbak, kalian kalau di sekolah, di lingkungan sekolah ini, kalau jalan harus lewat jalur hijau ini. Emang kenapa, Pak? mohon maaf saya siswa baru Pak. Oh gitu. Ya udah, kita ke sana yuk, saya jelaskan. Mas, Mbak, sekolah ini tuh sekarang, sekolah kita saat ini sedang melaksanakan program 5S, yaitu budaya industri. Yang dimaksud budaya industri itu sebenarnya adalah budaya yang dulu dia diperkenalkan pertama kali oleh perusahaan-perusahaan di Jepang yang fungsinya untuk menghilangkan pemborosan. Pemborosan apa sih yang dimaksud? Yaitu pemborosan, salah satunya pemborosan waktu, tenaga kerja, sehingga kita harus membuat sistem di lingkungan sekolah ini untuk menghilangkan pemborosan tersebut. Ya, jadi salah satunya adalah yaitu kita harus bisa menata, memelihara, kemudian meningkatkan kondisi di lingkungan sekolah ini agar bisa menghilangkan pemborosan waktu. Salah satu contohnya adalah kita buat jalur hijau. Tentu kamu bertanya, Pak, kenapa jalur hijaunya ada di pinggir, kenapa tidak ada di tengah? Ya kan? Karena salah satunya alasannya adalah kalau seandainya di tengah ada kendaraan lalu lalang, nanti akan terkena cedera juga bisa, atau akan menghambat pekerjaan itu. Contoh, orang sedang lagi mengangkut sesuatu di tengah itu harus berhenti karena gara-gara kalian yang menyeberang, sehingga otomatis pekerjaan itu akan terhambat. Itu disebut dengan pemborosan waktu. Paham? Paham. Pak, kalau boleh tahu budaya industri itu meliputi apa saja? Ya Mbak, pertanyaan bagus. Jadi dalam budaya industri itu di perusahaan Jepang mengenal istilah namanya adalah 5S. 5S itu apa? Ada Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Artinya apa sih? Sebenarnya 5S itu adalah sebuah proses perubahan sikap biar kalian itu bisa menerapkan penataan dan kebersihan, baik itu di lingkungan kerja atau di lingkungan sekolah, juga bisa di lingkungan rumah. Intinya agar kamu bisa membiasakan diri untuk bisa berdisiplin, bisa menata, membersihkan, dan merawat yang ada di sekelilingmu dan kehidupan sehari-hari kamu. Ngerti Mbak? Pak, itu artinya apa? Kan pakai bahasa Jepang, saya kurang paham. Oh iya Mas, saya lupa. Iya, itu memang berasal dari bahasa Jepang. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya satu ada seiri ya tadi ya. Seiri itu artinya ringkas. Kamu diminta untuk bisa meringkas. Meringkas itu seperti apa? Memisah dan memilah serta membuang barang yang tidak digunakan. Jadi kalau yang masih bisa digunakan kamu pilih, yang tidak digunakan bisa kamu buang. Yang kedua adalah seiton, artinya rapi. Jadi kamu harus bisa merapikan barang-barang yang akan kamu pakai. Meskipun barang itu setelah kamu pilah, barang yang akan kamu pakai harus kamu rapikan. Kamu harus menata sesuai dengan kebutuhan dari barang itu. Kemudian yang ketiga adalah rapi atau seiton. Nah, seiton itu artinya rapi. Jadi bagaimana caranya? Caranya gampang, yaitu dengan cara kamu misalnya buat sebuah kotak, kemudian kamu kasih nama setiap barang sesuai kegunaannya. Contoh, di atas kamu taruh buku, artinya rak itu khusus buku. Kemudian di bawahnya kamu tulis misalnya alat tulis, artinya rak itu untuk alat tulis. Contoh sederhana seperti itu. Kemudian yang keempat adalah seiso. Kalau barangmu sudah rapi harus dibersihkan. Jangan sampai kamu menggunakan barang-barang yang masih kotor. Barang yang atau bahan yang sudah kamu gunakan setelah selesai digunakan juga harus kamu bersihkan. Yang kamu bersihkan bukan hanya dari bahan, tapi juga dari lingkungan di tempat kamu kerja atau kamu melakukan aktivitas. Kemudian yang selanjutnya adalah seiketsu alias rawat. Jadi yang keempat tadi ada seiketsu alias rawat. Kamu kalau sudah mengerjakan dari 3S itu, kamu harus merawat. Dirawat dengan cara seperti apa? Kamu bisa bikin checklist ataupun kamu bisa bikin
Daftar itu yang berisi bahwa apakah barang atau bahan yang kamu gunakan itu masih layak dipakai atau tidak, masih bersih atau tidak, masih rapi atau tidak. Kamu bisa checklist di situ. Dan kemudian yang terakhir adalah seiketsu alias rajin. Kamu tidak bisa serta-merta melakukan 3S itu hanya dalam satu kali satu waktu. Tapi kamu harus rajin. Kamu bisa buat daftar jadwal bagaimana kamu membersihkan, kamu merapikan ataupun merawat. Apakah penjelasan saya sudah cukup paham? Paham, Pak. Nah, kalau sudah paham, apakah kalian siap untuk menerapkan budaya industri di sekolah ini? Siap, Pak. Duh, berantakan banget nih. Mas, tolong buangin dong ke tempat sampah. Pak, berarti bisa ya budaya industri kita terapkan di rumah? Bisa banget dong Salsa. Kayak gini nih contohnya.
ini di sekolahnya sedang melaksanakan program PBD atau Pintar Bersama Daihatsu. Tentunya saat ini kita sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan tentang 5S. Tapi perlu diingat bahwa Bapak Ibu sekalian ataupun siapapun yang melihat tayangan ini, bahwa 5S ini pada dasarnya adalah pelatihan soft skill. Ya, jadi pelatihan soft skill ini sangat penting sekali, bahwa yang akan kita ubah secara habit atau kebiasaan ini sangat banyak sekali. Tapi garis merahnya atau benang merahnya adalah bahwa kebiasaan ini adalah untuk merubah tata cara hidup ke arah untuk bisa menghindari pemborosan waktu, tenaga, dan sumber daya, sehingga dicanangkan program 5S ini. 5S yang sudah kita adopsi ini, Bapak Ibu atau semua yang melihat tayangan ini, kerjakan dulu 3S-nya, yaitu seri, seton, dan seiso. Rapi, ringkas, dan resik. Itu saja dulu. Kalau itu sudah bisa dilaksanakan, maka akan berkembang ke level sekolah atau ke level instansi Bapak Ibu sekalian untuk bisa kita kembangkan ke arah Shitsuke dan Seiketsu-nya, yaitu tentang merawat dan rajin, tentunya dengan beberapa hal-hal yang harus kita laksanakan dengan kita membuat misalnya checklist ataupun jadwal yang sudah akan kita tentukan. Sedangkan untuk anak-anakku sekalian, bahwa 5S ini juga bisa diterapkan dari skala diri sendiri. Jika kamu tidak bisa menginfluen atau mempengaruhi orang lain, mulailah dari diri sendiri. Setidaknya kita sudah berusaha. Jadi berusaha untuk ke arah yang lebih baik. Contoh yang bisa kalian lakukan di rumah sudah ada dalam tayangan ini. Itu hal-hal kecil yang sebenarnya mungkin akan masuk di dalam 5S tersebut. Harapannya hal-hal seperti ini bisa kamu bawa ke keseharianmu. Khusus untuk anak-anakku sekalian, bahwa kenapa 5S ini sangat penting, dikarenakan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang sudah menerapkan budaya industri, mereka membutuhkan biaya yang besar ketika rekrutmen karyawan baru ataupun dari fresh graduate SMK untuk memberikan pelatihan 5S selama 6 bulan. Hal itu yang dirasa oleh perusahaan cukup besar, sehingga harapannya adalah perusahaan ingin di sekolah sudah menerapkan 5S ini, sehingga tidak perlu lagi dikeluarkan biaya tersebut hanya untuk melatih 5S. Karena selain butuh waktu yang lebih lama, bahwa penerapan dari 5S ataupun budaya industri ini sebenarnya harapannya adalah agar bisa menjadi kebiasaan dari tiap individu itu, sehingga tanpa harus ada pelatihan khusus ataupun harus tanpa ada training khusus, mereka sudah bisa melakukan pekerjaan itu dengan sendirinya karena sudah menjadi habit ataupun kebiasaan. Secara khususnya adalah bahwasanya kebiasaan 5S ini diharapkan bisa menguntungkan secara pribadi ataupun kepada perusahaan secara umumnya. Itu saja yang mungkin bisa dapat saya sosialisasikan di dalam 5S ini. Tentunya masih sangat kurang sekali karena di detail-detailnya belum bisa saya sampaikan, tetapi secara garis besarnya adalah seperti itu dan bisa untuk dikembangkan sendiri, ataupun bisa juga japri ke saya untuk bisa mengakses ataupun mengunduh materi tentang 5S atau tentang budaya industri ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam WeCare.